Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang wajib kita syukuri sebagai hamba Allah. Salawat dan salam tercurahkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun, mengarahkan kehidupan kita kepada cahaya iman, cahaya al-Islam. Tidak ada petunjuk yang akan memberikan jaminan kebahagiaan kita, petunjuk yang lebih sahih melainkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Pada hari ini, hari Rabu, merupakan malam terakhir, Rabu terakhir dari bulan Sya'ban. InsyaAllah Rabu depan kita akan berpuasa Ramadan. Tidak ada lagi Rabu kecuali Rabu ini. Rabu depan sudah kita berpuasa. Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan agung, bulan yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya, yang dirindukan oleh para salafus saleh, para pendahulu kita dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saking rindunya mereka dengan Ramadan, dalam riwayat dikatakan sampai selama 6 bulan para ulama-ulama kita terdahulu mereka memohon kepada Allah, mereka meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah. Setelah 6 bulan itu datang, maka 6 bulan ke depan mereka pun berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Kenapa demikian? Ya, itulah tadi sebagai bukti keagungan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka kita jemaah yang dirahmati oleh Allah, agar Ramadan yang kita laksanakan ini bisa membuahkan manfaat yang besar, membuahkan arti penting di dalam kehidupan kita dunia ini guna mencari bekal akhirat kita,
maka perlu kita perhatikan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyambut kedatangan Ramadan ini, sehingga melalui sikap inilah nanti ya akan terlihat, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas Ramadan, baik siamul Ramadan atau qiyamul Ramadan. Jemaah dirahmati oleh Allah, kita juga tidak menginginkan Ramadan kita hanya sebatas ritual, artinya adalah sebatas menahan haus dan lapar. Akan tetapi bagaimana kita mampu untuk mengisi Ramadan kita dengan amal saleh. Untuk itulah kita persiapkan diri kita menghadapi Ramadan ini sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita jangan salah, agar kita jangan keliru menyambut Ramadan ini, mesti kita perhatikan bagaimana tuntunan-tuntunan yang sahih, yang benar menyambut kedatangan Ramadan ini. Jemaah dirahmati oleh Allah, yang pertama, sikap kita menyambut kedatangan Ramadan ini adalah hendaklah kita memohon kepada Allah, berdoa kita kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, agar kita bisa berpuasa, agar kita bisa berqiyamul Ramadan. Mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku, pertemukan aku dengan Ramadan tahun ini, berikan kekuatan kepadaku untuk bisa menyempurnakan siamul Ramadan dan qiyamul Ramadan. Berikan kesehatan kepadaku untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan. Ini yang kita minta kepada Allah, ini yang kita mohon kepada Allah. Kenapa kita perlu bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa dipertemukan dengan Ramadan ini? Tak lain dan tak bukan, ibu-ibu bapak sekalian, bahwa karena kehidupan yang kita lalui ini tidak bisa kita menjamin apakah kita ini akan sehat terus. Jawabannya adalah wallahu a'lam. Apakah kita masih seperti ini juga besok? Wallahu a'lam. Apakah kita masih bisa berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya wallahu a'lam. Bisa jadi kita bisa hidup di bulan Ramadan, akan tapi rupanya Allah mentakdirkan kita diberi penyakit, sehingga kita tidak bisa melaksanakan aktivitas Ramadan dengan benar atau dengan sempurna. Tak lain jalan, salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah ad-doa, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersiam, berqiyamul Ramadan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas amal yang utama di bulan tersebut. Coba kita lihat ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karib kerabat kita, orang-orang yang kita cintai dahulu di bulan Ramadan tahun lalu, mereka masih hidup, masih bercengkrama dengan kita, masih gelak dan ketawa dengan kita. Sekarang Ramadan tahun sekarang mereka telah pergi meninggalkan kita, mereka telah tiada. Walhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kondisi sehat wal afiat. Maka berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah supaya Allah memberikan kesehatan kepada kita. Perbanyak doa.
Ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Berdoa di sini artinya kita sendiri-sendiri berdoa, bukan mendoa sebagaimana tradisi yang berkembang di masyarakat kita. Bukan mendoa itu, tapi yang dimaksud berdoa sini adalah masing-masing kita mohon kepada Allah agar dipertemukan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beramal saleh di bulan ini. Diberikan taufik juga. Bisa jadi kita sehat, tapi rupanya semangat kita lemah. Hidayah kita untuk beraktivitas, untuk melaksanakan amaliyah seperti qiraatul Quran lemah. Semangat kita untuk bersedekah lemah. Nah, ini jadi kita mohon kepada Allah taufiknya untuk diberikan kita taufik, petunjuk beramal saleh. Ini yang pertama. Sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi kedatangan Ramadan adalah kita perbanyak doa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memanjangkan umur kita, berikan kesehatan kepada kita selama Ramadan itu, dan bisa kita sempurnakan amal ibadah kita dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah dirahmati oleh Allah, sikap kita untuk menyambut kedatangan Ramadan ini adalah merasakan kegembiraan, kebahagiaan dalam hati kita, bahwa kita gembira, kita bahagia karena akan bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yang suasananya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Suasananya berbeda, suasana hati kita berbeda, karena kita diberikan nikmat, rasa senang dengan kedatangan Ramadan ini. Yang menjadi pertanyaan kita di sini, jemaah dirahmati Allah, rasa senang kita ini, rasa senang yang bagaimana? Rasa senang kita menyambut kedatangan Ramadan ini adalah rasa senang karena muncul disebabkan keberkahan bulan ini. Ini yang membuat kita senang. Bukan rasa senang yang muncul karena faktor dunia. Kan ada juga orang yang senang di bulan Ramadan muncul. Senangnya muncul apa? Wah, datang bulan Ramadan ini target saya bisa saya capai, yaitu jualan saya lancar. Saya mengejar target dalam Ramadan ini 1 bulan untuk 1 tahun. Kan ada orang, kan ada pedagang-pedagang seperti itu. Bukan itu. Itu kan dunia. Bukan itu. Bahkan para salafus saleh ada yang mengkonsentrasikan diri mereka untuk beribadah dalam bulan itu, tidak mencari kesibukan dunia. Jadi gembira kita itu muncul karena keberkahan, keutamaan yang dimiliki dalam bulan Ramadan itu. Apa saja keberkahan atau keutamaan yang dimiliki bulan Ramadan itu? Banyak. Pertama adalah bahwa dosa kita diampuni oleh Allah melalui ibadah puasa dan qiyam Ramadan. Man shama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua adalah amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah. Kebaikan yang kita lakukan dihitung sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Ini tidak ada, di bulan lain tidak ada ini. Rugi kita kalau kita menyanyiakan, jemaah dirahmati Allah. Rugi kita. Di bulan lain tidak ada, hanya bulan Ramadan saja. Kebaikan yang kita lakukan itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, langkah ruginya manusia yang datang Ramadan tapi dia banyak bermalas-malasan beramal, beribadah, banyak tidur yang banyak. Kenapa? Katanya saya pernah mendengar Ustadz bicara
sampai tidur orang berpuasa itu katanya ibadah. Padahal itu adalah hadis dhaif. Tidak ada asal usulnya. Tidur orang berpuasa itu pun katanya ibadah. Nanti orang kan semakin banyak tidur lagi. Nah, kalau gitu banyak aja tidur. Kan Ustadz mengatakan sampai tidur orang berpuasa itu katanya ibadah. Ini adalah hadis dhaif, lemah, bahkan tidak bisa dipakai. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kejadian-kejadian pada masa dahulu, itu perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan, perang Badar, perang melawan orang kafir Quraisy, suasana yang sangat dahsyat terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Pada masa dahulu di antara sahabat ada yang berpuasa dan tidak menghalang mereka untuk berperang walaupun mereka dalam kondisi puasa. Alangkah kuatnya fisik mereka, itu luar biasa. Jemaah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, keberkahan yang ada di bulan Ramadan inilah yang membuat kita gembira, senang. Bahkan kita rasakan, wajar Nabi mengatakan, "Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa, ia mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika mereka berbuka. Kenapa tidak gembira ibu-ibu bapak rahmat? Tatkala kita meneguk satu teguk air, ketika datang azan, langsung kita minum. Satu teguk saja kita minum air, tidak sampai satu gelas, hilang dahaga kita yang kita tahan sejak pagi, hilang dahaga kita. Berkahnya bukan main. Ini yang buat kita gembira. Wajar Nabi mengajarkan doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang di sini diajarkan dibaca setelah minum. Apa doanya? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama', telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, telah basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, telah tetap pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Ini kegembiraan yang kita rasakan. Nanti ada kegembiraan yang lain satu lagi, kegembiraan ketika kita di akhirat kelak, di hari kiamat, tatkala kita datang membawa pahala puasa kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita datang membawa pahala puasa kita, rasa senang kita, rasa gembira kita ketika itu muncul. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan seorang muslim dengan kata Ramadan ini karena kemuliaan Ramadan itu, bukan faktor dunia. Faktor dunia itu adalah letak di bawah. Di bawah letaknya. Yang ketiga adalah sikap kita sebagai seorang muslim menyambut kata Ramadan ini adalah at-taubah as-sadiqah, taubat yang benar dan istighfar kepada Allah. Jadi kita bertaubat kepada Allah, banyak kita bertaubat dan istighfar kepada Allah supaya hati kita bersih. Kita terhindar dari dosa-dosa ketika masuki Ramadan ini. Bukan berarti kita di luar Ramadan tidak bertobat. Karena Nabi adalah contoh dan tauladan kita. Beliau dalam sehari itu bertobat dan istighfar kepada Allah lebih 100 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 100 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih 100 kali. Ini Nabi, dosanya telah diampuni, yang berlalu, yang akan datang. Beliau maksum, terhindar dari dosa, terpelihara dari dosa, namun beliau tetap banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena beliau ingin menjadi hamba-hamba yang
bersyukur kepada Allah. Hamba-hamba yang menjadi tauladan, menjadi contoh. Kalau nanti Nabi akan dicontoh orang. Karena ada riwayat-riwayat seperti itu, hilang tauladan Nabi. Nabi tidak bertobat kan? Itu gunanya Nabi itu menjadi contoh bagi kita, menjadi tauladan bagi kita. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 100 marrah. Hadis sahih. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih 100 kali. Oleh karena itu, dalam rangka masuki Ramadan ini, ibu-ibu apa anda rahmati oleh Allah, kita perbanyak istighfar kita kepada Allah. Kita perbanyak mohon ampun kita kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita yakin dan percaya, ibu-ibu apa anda rahmati oleh Allah, kita tidak ada yang suci dari dosa. Pasti ada dosa kita, ada kesalahan kita. Sedangkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam punya kesalahan, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang taubat dari kesalahannya. Tidak ada manusia yang bersih, yang suci kecuali Rasulullah. Rasulullah ya, beliau maksum, beliau terpelihara, terjaga dari dosa. Sedangkan kita tidak. Oleh karena itu perbanyak kita taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan, kekhilafan kita dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan adalah oleh Allah, kelalaian kita. Taubat yang benar dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Kemudian menyesali perbuatan itu. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, meninggalkan perbuatan itu, sama sekali tidak lagi melakukannya. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyambut Ramadan ini, kita sebagai seorang muslim perbanyak taubat, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu gampang, saya mudah sekali. Ibu-ibu apa sekalian, duduk di rumah baca astagfirullah, santai saja. Dalam keadaan kita santai, kita bisa banyak istighfar kepada Allah. Tidak mesti ya, istighfar itu kita lakukan di masjid, tidak. Kapan saja kita bisa istighfar kepada Allah ya. Karena Nabi merupakan contoh dan tauladan kita. Beliau istighfar kepada Allah lebih 100 kali dalam sehari. Yang keempat adalah sikap kita menyambut kedatangan Ramadan ini, kasratus syukri ilallah, perbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Perbanyak rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita terima pada saat ini. Apa nikmat-nikmat yang telah kita terima? Nikmat sehat ya, nikmat besar. Kesehatan lebih berharga dari uang. Coba bayangkan ibu-ibu apa yang dirahmati oleh Allah, orang berani menjual sawah ladangnya asal badannya sehat. Nggak ada uang lagi yang mau dipakai, dijual sawah ladangnya untuk sebuah kesehatan. Timbulkan rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat sehat. Nikmat apa lagi? Nikmat umur. Kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Timbulkan rasa syukur kita dengan nikmat umur tadi. Nah, agar rasa syukur kita ini benar, maka mesti kita penuhi tiga rukun daripada syukur ini, sehingga syukur kita dianggap sah, benar. Ada tiga yang perlu kita perhatikan, yang satu sama lain tidak terpisah. Yang pertama, asyukru bil lisan, syukur dengan lidah. Jadi nikmat yang kita terima ini, segala nikmat yang kita rasakan, kita ungkapkan melalui mulut kita, walhamdulillah. Ini namanya syukur bil lisan. Ketika ada orang menanya kita, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya,
Apakah itu makanan, nikmat itu banyak. Rasa perasaan senang, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi rasa syukur yang pertama, asyukru bil lisan. Rasa syukur itu diwujudkan melalui ungkapan, yaitu alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Mengakui bahwa nikmat yang saya terima jaa minallah, datang dari Allah. Alhamdulillah, nikmataka ya Allah, nikmataka ya Allah. Ini nikmat engkau ya Allah. Ini nikmat engkau ya Allah. Kita dapatkan rezeki, ya, usaha kita semakin maju. Apa yang kita ucapkan? Timbul rasa syukur kita, pengakuan dalam hati kita bahwa ini nikmat dari Allah. Bukan karena hebatnya saya, pintarnya saya, jagonya saya, banyak relasi, tidak. Tapi kita akui bahwa yang saya rasakan dari nikmat ini, dari kebaikan ini adalah datang dari Allah. Karena boleh jadi orang sering mengucapkan alhamdulillah, mudah mengucapkannya itu. Tapi belum tentu dia mengakui bahwa yang ia terima itu datang dari Allah. Bisa jadi dia mempunyai sifat ujub. Wah, saya hebat. Ini saya, pandainya saya, pintarnya saya. Akhirnya bagaimana jemaah rahmat? Kalau seperti itu kondisi kita, akan timbul sifat al-kibir, sifat sombong. Kenapa? Karena kita tidak merasakan ini nikmat datang dari Allah. Tapi kita merasakan hanya sebuah ungkapan lidah saja, alhamdulillah. Tapi dalam hati kita tidak pernah kita mengakui bahwa ini nikmat dari Allah. Ketika kita akui nikmat ini datang dari Allah, maka insya Allah kedatangan Ramadan akan menambah nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Dan jika kamu kufuri, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita akui bahwa kebaikan, nikmat yang saya rasakan saat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh kita melalui amal yang kita lakukan. Ini sangat terkait, ya. Ketiga unsur syukur ini sangat terkait. Bisa ada orang syukur bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi dia nak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ada orang mengakui nikmat itu datang dari Allah, tapi ketika diminta dia berinfak, bersedekah, dia pelit, bakhil. Ada orang di hatinya ini nikmat dari Allah, tapi ketika diminta dia untuk berinfak, bersedekah, untuk mengeluarkan zakat yang telah sampai nisabnya, dia tidak mau mengeluarkan. Mesti ada rukun syukur yang ketiga ini, syukur dengan anggota tubuh kita, perbuatan kita. Barulah benar rasa syukur kita tadi. Kita wujudkan syukur itu dengan lidah, lalu dari lidah itu dibenarkan dengan hati, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Maka sempurnalah rasa syukur seseorang tatkala dia wujudkan tiga rukun dari syukur tadi. Kenapa kita perlu bersyukur untuk kedatangan Ramadan ini? Kalau saat sekarang kita bersyukur, jemaah dirahmati oleh Allah, maka insya Allah kedatangan Ramadan akan bisa kita sambut dengan senang hati, dan Allah pun akan memberikan nikmat kepada kita. Kenapa? Karena kita bersyukur atas kehadiran Ramadan. Kita bersyukur terhadap nikmat yang kita rasakan. Kita pun bersyukur kalau sekiranya nanti kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah Ramadan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hendaklah kita menyikapi kegiatan Ramadan itu dengan mensyukuri nikmat Allah. Yang berikutnya adalah agar Ramadan ini bisa membawa manfaat bagi kita dan bisa kesambut dengan baik, hendaklah kita membekali diri kita dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa Ramadan, qiyamul Ramadan, dan ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan. Apa kata Imam Al-Bukhari? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum kita berkata dan beramal. Kita ilmui. Sebab banyak orang berpuasa tapi dia hanya menahan haus dan lapar saja, karena tidak mengilmui puasa tadi. Kok muncuangnya, kancangnya ke orang lain, capek je, tajam je muncuangnya tu. Tak perhatikan bak orang kalau singgung lenyo. Puasa dia tapi mulutnya cari jalan je. Berarti apa? Puasanya tidak ada ilmunya. Puasanya hanya menahan haus dan lapar. Karena dikatakan idza sumta, jika dikatakan oleh sahabat, seorang sahabat, jika engkau berpuasa, maka berpuasalah matamu dari melihat yang tidak benar, berpuasalah telingamu dari mendengar yang tidak benar, berpuasalah mulutmu dari berkata yang tidak benar. Ini yang kita perhatikan. Berpuasa tapi berjudi juga tidak benar. Jadi kita ilmui ibadah puasa ini semuanya. Apa yang membatalkan puasa, apa yang menyebabkan puasa kita ini bisa menjadi rusak, nilainya kurang, kita perhatikan. Termasuk juga bagaimana ibadah-ibadah puasa ini yang wajib ini kita iringi dengan ibadah-ibadah sunnah untuk menambah kualitas Ramadan yang kita lakukan. Apa aktivitas sunnah yang bisa kita manfaatkan dalam Ramadan ini? Berzikir, qiraatul Quran. Para ulama-ulama terdahulu, para sahabat, ada yang menamatkan Al-Quran setiap hari. Coba bayangkan, ada yang menamatkan Al-Quran 2 kali dalam sehari, 2 kali dalam sehari. Bisakah itu? Bisa. Karena ibu-ibu apa? Bagi orang yang sudah hafal Quran, lancar baca Quran, itu 1 juz itu cuma dia bisa membaca 1/4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Ini bisa 1/4 jam. 1 juz. Kalau 1/4 jam kali 30 berapa? Bisa. Dia gunakan waktunya untuk membaca Quran. Para salafus saleh dahulu, sahabat-sahabat dahulu, sampai mereka menamatkan setiap hari Al-Quran. Minimal kita jemaah dirahmati oleh Allah 1 kali atau 2 kali dalam 1 bulan itu kita tamatkan Quran. Sehari 1 juz atau 2 juz. Kalau kita lihat semangat orang baca koran, apa-apa baca koran luar biasa ya. Ada di antara bapak-bapak korannya 3, 1 ya, Padang Express, Singgalang, tambah ya, Republika, 3 dibeli koran. Habis ini dibuka lagi lembaran. Qurannya mana? Mana kita baca Quran? Oleh karena itu amalan sunnah ini jangan kita abaikan. Qiraatul Quran minimal 1 juz sehari. Dan ini bisa kita bagi-bagi. Karena 1 juz itu cuman 20 halaman. 1 juz itu kalau Quran Madinah itu kecetakan Madinah sekitar 20 halaman. Kalau Quran cetakan Indonesia itu nak sampai 20 halaman. Itu 18 halaman, 9 ya 18 halaman atau 9 lembar.
Kita bagi saja setiap kali solat baca 2 lembar atau 2 halaman, ya, atau 4 halaman. Berarti 5 kali solat kita bisa telah menamatkan satu juz dalam membaca Al-Quran. Ini kalau kita bagi-bagi waktu kita. Kalau memang terlalu berat kita membaca Quran itu sekali membaca 1 juz, maka kita bagi 5, dan ini mudah. Jemaah dirahmati oleh Allah, amalan sunnah itu banyak. Bersedekah, Nabi orang yang paling pemurah, dan paling pemurah lagi ketika masuk Ramadan. Bersedekah, pahalanya sampai 700 kali lipat. Tapi niat kita ikhlas, ikhlaskan niat kita. Masalah pahala ya, ini hanya sebuah motivasi ya. Jangan kita nyoba impak satunya kan, nyokali 700 kali lipat. Ini impak saya 100 rupiah, nyokali 100 kali 700 berapa? 70.000. Berarti saya ingin berimpak 70.000 ini. Ini 100 impaknya. Nanti dia berimpak 1.000 dikali 70.000. Jangan diingat-ingat itu. Ini sebuah motivasi bagi kita. Bagaimana kita termotivasi untuk beramal saleh, berinfak. Di antara amal sunnah yang lain adalah memberi perbukaan. Magiah orang berbuka sama pahalanya dengan pahala puasa. Memberi orang berbuka ini tidak mesti dengan makan berat. Sagale iya kuah bapak-bapak ibu berikan kepada orang yang berpuasa sudah sama memberi dia berbuka itu. Tidak mesti dengan makanan pokok, makanan berat. Kue, ya, 1 tambah 1 gelas aqua. Bapak ibu berikan kepada seorang untuk dipakainya untuk berbuka. Alasamonya ya berbuka. Tidak mesti diberi berbuka tadi makanan pokok atau makan barek. Tidak. Karena Nabi hanya mengatakan man aftara sa'iman, siapa yang memberi perbukaan orang yang berpuasa maka sama pahalanya pahala puasa. Tidak ada Nabi mengatakan siapa yang memberi perbukaan dengan makanan. Tidak ada Nabi mengatakan seperti itu. Nabi hanya mengatakan siapa yang memberi perbukaan. Berarti 1 gelas air aqua ditambah 1 kue kita berikan kepada seorang untuk berbuka, Allah sama pahalanya pahala berpuasa. Mudah, beramal soleh. Di bulan Ramadan itu sangat gampang asal kita mau untuk melaksanakannya, berinfak kita. Maka kita lihat jemaah dirahmatillah, banyak orang yang berinfak, mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka ingin meraih keutamaan-keutamaannya tadi. Mereka mempergunakan Ramadan kesempatan untuk beramal saleh. Jemaah dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana kita ini mengetahui hukum-hukum syariat di bulan sebelum masuknya Ramadan ini? Kita kata hukum-hukum berkenaan dengan ibadah puasa. Apa yang membatalkan puasa? Merokok membatalkan puasa enggak? Batal. Merokok batal puasa. Kenapa? Karena bagi sebagian orang merokok itu sama minum kopi. Kenapa? Ganti minum kopi dia merokok. Karena nanti dia mengisap masuk ke kerongkongannya. Masuk ke kerongkongan itu sama dengan fungsinya makan dan minum. Batal puasa tambah dosanya lagi. Kalau nak tahu nanti nggak ada ilmunya, buya merokok itu kan nak makan dan minum dah. Jadi nak batal puasa dia dah. Nah, ini keliru. Jadi harus kita ilmui semuanya. Harus kita ilmui perkara-perkara yang terkait dengan puasa Ramadan, yang terkait dengan qiyam Ramadan, salat tarawih. Kalau salat tarawih kita jangan asa capek saja. Ini kadang-kadang jemaah dirahmati oleh Allah, jemaah ko imam nyatur agak panjang imam seketek, jemaah hatinya berkata ini salah, keliru kita. Imam jangan diatur. Coba bayangkan Nabi salat tarawih itu sampai 1 Al-Baqarah itu dibacanya salat malam
di bulan Ramadan itu. Ini tidak jemaah kita yang inginkan ayatnya qul huwallahu ahad. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kapan kita lagi bisa untuk beramal saleh? Oleh karena itu jemaah dirahmati oleh Allah, carilah imam yang fasih, kemudian bisa bacanya kita bisa tadaburkan. Bacaan sederhana, indak pendek, indak pula terlalu panjang. Pendek banget. Kadang-kadang ini, maaf, imam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu akbar. Apa ini? Kalau ada imam seperti ini, saya mohon mereka ya diprotes. Kenapa? 2 ayat yang baca untuk salat tarawih. Kemudian ayat rakaat kedua selanjutkan lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. 10 menit selesai tarawih. Atau enggak cukup 15 menit tarawihnya selesai. Hilang hikmah dari tarawih tadi. Kalau mau tanya ibu-ibu bapak, apa arti tarawih? Saya yang tahu bapak ibu-ibu. Tarawih itu apa artinya? Santai. Santai artinya. Salat tarawih, salat yang santai. Kan tak balik dah kini nak. Tarawih itu artinya salat yang santai. Tidak mengejar target. Dilihat jam 9, setengah 9, lalu 9 kurang 1/4 ini sudah selesai. Tidak gitu. Tarawih itu santai artinya. Kalau kita tarawih cepat-cepat, hilang hikmah tarawih tadi. Selesai kita salat salam, santai dulu. Duduk sebentar, kemudian baru lanjutkan. Tidak tergesa-gesa jemaah dirahmati oleh Allah. Sebagian masjid ada salat tarawih, Al-Fatihah 1 nafas dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 nafas. Hilang hikmah tarawih tadi. Hilang hikmahnya. Kenapa ini terjadi? Karena kadang-kadang imam itu mengikuti keinginan jemaah ini tidak mengerti juga. Dia beramal saleh, bukan ingin mengejar target. Oleh karena itu jemaah dirahmati, Ramadan bulan mulia, bulan beramal saleh. Jangan kita pelit dengan waktu kita ini. Jangan kita terlalu mengatur imam. Karena nanti salat kita ya itulah asal-asalan saja, sekedar bayar utang saja. Tidak mengambil manfaat dari keberkahan Ramadan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini sangat perlu kita perhatikan jemaah rahman, agar Ramadan kita berkah, kita perbanyak amal saleh kita. Jadi hukum-hukum yang berkenaan dengan qiyam Ramadan, puasa Ramadan, qiyam Ramadan ini kita pelajari sebelum masuknya Ramadan. Nah, setelah Ramadan nanti mau ulang-ulang kaji awalnya. Tinggal mengulang-ulang aja lagi. Kita ilmui. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berikutnya adalah jemaah dirahmati Allah, di antara hal yang perlu kita perhatikan masuk Ramadan ini, hendaklah kita membayar hutang puasa kita yang dahulu. Sekiranya masih ada utang puasa kita tahun yang lalu karena disebabkan oleh sakit. Tahun lalu kita mungkin ada yang puasa awak lapeh dia sakit, atau musafir, atau ibu ya karena haid nifas, bayar hutang puasa kita. Wanita haid wajib mengqadha puasa. Wanita yang nifas, darah nifas melahirkan, wajib mengqadha puasanya, bukan dengan fidyah.
Yang fidyah itu adalah kalau dia menyusui atau hamil. Adapun nifas itu tidak bisa dibayar dengan fidyah, tapi dengan mengqadha, dengan mengganti puasanya. Saya yakin dan percaya banyak di antara ibu-ibu yang belum mengqadha puasanya karena nifas. Coba ibu-ibu apa ingat-ingat lagi, kalau enggak berhutang kita kepada Allah. Kita berhutang kepada Allah. Hutang kita kepada manusia saja bersegera kita untuk membayarnya, apalagi hutang kepada Allah. Fa inna dainallah ahaqqu bil qada. Sesungguhnya berhutang kepada Allah itu lebih berhak untuk kita ganti, kita qada. Jangan kita abaikan jemaah dirahmati Allah. Hutang puasa kita karena kita sakit, musafir, atau karena kita haid, nifas, cepat diganti sebelum datangnya Ramadan yang akan datang. Jangan kita abaikan, yang kita lalaikan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Ini Aisyah mengqadha puasanya, mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Berikutnya yang terakhir, poin yang terakhir adalah berkenaan dengan sikap kita menyambut kata Ramadan. Hendaklah kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW untuk menyambut Ramadan ini. Yang tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya. Apa contohnya? Seperti balimau. Jadi balimau itu tidak ada sunnahnya untuk menyambut Ramadan. Balimau rangka menyambut Ramadan itu tidak ada sunnahnya. Apa maksud dari balimau ini? Maksud dari balimau ini adalah mandi yang dilakukan seorang dengan memakai kembang, bunga rampai cara awaknya. Apakah mandi itu dilakukannya sendiri di rumah, atau mandi itu dilakukannya di sungai dengan niat menyambut Ramadan? Maka acara seperti ini tidak ada pernah Nabi mengajarkan, tidak ada suruhannya, tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya acara balimau ini. Lalu dari mana datang acara balimau ini? Adalah budaya agama Hindu yang dilaksanakan oleh orang Islam Hindu yang punya ini, yang diamalkan oleh orang Islam. Orang Islam tidak menggali dasarnya. Jangan kita laksanakan jemaah rahmatullah. Kalau ingin puasa kita ini benar, jauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang tidak ada sunnahnya, jauhkan. Acara balimau itu kita jauhkan. Jadi yang dimaksud dengan balimau ini mandi dengan memakai kembang, atau juga mungkin tidak memakai kembang. Tentunya anak-anak muda kini kan pergi balimau ke sungai-sungai, perginya buat dua-dua boleh. Apalagi kendaraan mudah sekarang ini, bagi mereka dengan kendaraan laki-laki perempuan tidak ada hubungan apa-apa, menambah dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Padahal Ramadan yang akan kita lakukan ini adalah untuk mensucikan, ya, untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Sekarang Ramadan kita sambut dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini jangan. Ini perlu kita perhatikan. Jadi antara hal-hal yang perlu juga kita perhatikan yang tidak ada sunnahnya adalah mengkhususkan ziarah kubur. Mengkhususkan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur hanya memasuk Ramadan saja. Hari-hari biasa tidak ada ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan bagi kita. Namun ketika dikhususkan bulan Ramadan, memasuk Ramadan, tidak ada tuntunannya. Karena tujuan daripada ziarah kubur itu adalah tazkiratun lil maut, untuk mengingatkan kematian, supaya takana kematian dewa ya ziarah kubur kita dan mendoakan si mayit. Tidak ada tuntunan Nabi mengajarkan mau masuk Ramadan ziarah kubur, tidak ada. Tradisi yang berkembang di masyarakat kita seperti itu. Ziarah kubur masuk Ramadan, sebagian sampai ada ziarah kuburnya
setelah lebaran. Ada juga. Tapi kalau kita lihat yang dilakukan muslimin itu, mereka membersihkan kuburan namanya, bersihkan kuburan. Ini juga tidak tepat kalau mengkhususkan membersihkan kuburan mau masuk Ramadan saja. Supaya amal ibadah kita ini murni, hendaklah apa yang kita lakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk juga adalah yang tidak ada tuntunannya adalah mengkhususkan saling memaafkan bersama kita. Bukan berarti tidak boleh kita minta maaf, enggak. Bukan berarti tidak boleh, tapi orang itu dia tahu kenal kesalahannya ketika masuk Ramadan saja. Hari-hari biasa dia bersalah, tidak mau minta maaf. Tunggu dulu masuk Ramadan. Kalau bersalah ke orang lain, tunggu masuk Ramadan dulu baru minta maaf. Tidak ada tuntunan. Karena agama kita itu mengajarkan kalau kita bersalah segera minta maaf. Ini agama kita mengajarkan seperti itu. Jadi kita tidak menunda kesalahan kita 1 tahun baru minta maaf. Tidak. Minta maaf disyariatkan dalam agama kita. Bahkan bersegera kita minta maaf. Namun jangan ditunda minta maaf itu mau masuk Ramadan, jangan. Tapi kalau kebiasaan kita di luar ya Ramadan kita sering minta maaf, masuk Ramadan kita minta maaf, maka tidak apa-apa, karena tidak termasuk mengkhususkan, karena sudah kebiasaan kita. Tapi kalau orang sengaja dia khususkan meminta maaf masuk Ramadan, ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan kena minta maaf ke orang lain tidak terima puasa awak dah. Tidak terkait ibadah puasa dengan minta maaf, tidak terkait. Ya. Karena minta maaf itu adalah kesalahan kita kepada manusia. Sedangkan puasa itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah poin berikutnya yang berhubungan dengan menyambut Ramadan ini, amal-amal yang tidak ada contohnya dan juga amal-amal yang jauh daripada tuntunan Rasulullah adalah mubazir. Mau menyambut Ramadan, beli makanan sebanyak-banyaknya, ya, sehingga barang naik, kebutuhan banyak, akhirnya barang naik. Orang pedagang semakin ya sengsara atau pedagang menaikkan harga barang. Biasa sajalah ibu-ibu apa yang dirahmati oleh Allah. Kok makan biasa, apa biasanya dia biasa aja. Jangan kita mubazir, beli kebutuhan untuk sekian lamanya. Jangan. Contoh Nabi berbuka puasa hanya dengan kurma dan 1 gelas air. Kalau kini awak ibu-ibu bapak, iko yang ringannya, iko nama nangahnya, iko nam bareknya. Nam barek itu adalah banyak macamnya. Kan banyak mubazir, gadang biaya hidup kita. Karena banyak yang kita beli. Ya. Ada cinduanya, ada kolak. Akhirnya apa? Karena kita banyak membeli seperti itu, kebutuhan kita besar, kemudian perut terlalu kenyang, hilanglah hikmah berpuasa tadi, menahan tadi dah hilang. Kenapa? Ketika berbuka datang, kita lampiaskan semuanya, hilang hikmahnya tadi. Makanya berbuka, pertama kali kita berbuka itu yang kita lakukan minum aja dulu air, gak roti kecil, kemudian pergi salat, baru setelah itu makan. Ini tradisi yang berkembang di negeri kita ini. Mari kita perhatikan jemaah dirahmati Allah, mencontoh Nabi, bagaimana puasa Nabi itu. Ya, Nabi itu berbuka puasa hanya dengan kurma, kemudian ditambah dengan 1 gelas air, tidak banyak-banyak. Sementara kita sekarang ini banyak model makanan, baru buat model makanan ini, akhirnya biaya hidup besar. Ya, kita besar biaya hidup gara-gara kita terlalu banyak membeli, mengkonsumsi makan. Ditambah lagi adalah ketika kita salat tarawih, perut kita terlalu kenyang, mata mengantuk lagi.
Kenapa? Karena sudah terlalu kenyang. Ini yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk mewujudkan puasa kita, puasa yang sah, yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berguna dan manfaat bagi kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar Allah memanjangkan umur kita bisa bertemu dengan Ramadan, kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada kita kesehatan, ya, kesempatan, dijauhkan kita dari mara bahaya, dari malapetaka, sehingga kita bisa beramal saleh di bulan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.